Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuli Nur Umayyah, NIM 4130022069, Program Studi S1 PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori konstruktivisme dan contoh penerapannya. Yang pertama ada pengertian teori konstruktivisme, yaitu cara pandang yang mengatakan bahwa kita membangun pengetahuan kita sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan dunia sekitar. Ini berarti bahwa kita tidak hanya menerima pengetahuan dari luar, tetapi aktif terlibat dalam proses belajar. Jadi, ketika kita belajar sesuatu, kita menggunakan pengalaman yang kita punya dan menggabungkannya dengan informasi baru untuk membuat pemahaman yang baru. Setiap orang itu kan memiliki pemahaman yang unik, karena kita semua memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda. Di dalam teori konstruktivisme ini, interaksi dengan orang lain juga penting. Ketika kita berdiskusi atau bekerja sama dengan orang lain yang memiliki pemahaman yang berbeda, kita dapat belajar lebih banyak dan melihat perspektif baru. Kemudian kelebihan teori ini yang pertama, mengaktifkan siswa. Pendekatan ini mengajak siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Bukan hanya menjadi penerima pasif informasi, siswa juga diajak untuk berpikir, mengeksplorasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang membangun pemahaman mereka sendiri. Yang kedua, mendorong keterampilan berpikir kritis. Melalui pemberian tugas yang memerlukan pemecahan masalah, analisis, dan evaluasi, siswa diajak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Mereka diajarkan untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga untuk menganalisis, menafsirkan, dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, pemahaman yang lebih tahan lama ataupun mendalam. Karena siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi, pengetahuan yang diperoleh cenderung lebih melekat dan tahan lama. Siswa tidak hanya mengingat informasi secara mekanis, tetapi mereka mengkaitkannya dengan pengetahuan yang sudah ada dalam pikiran mereka. Yang terakhir, pengembangan kemampuan metakognisi. Metakognisi sendiri yaitu kemampuan untuk memahami dan mengatur proses belajar kita sendiri. Dalam teori ini, siswa diajarkan untuk proses belajar mereka sendiri, mengidentifikasi strategi yang efektif, dan memonitor pemahaman mereka. Selanjutnya kekurangan. Yang pertama ada keterbatasan waktu. Jadi pendekatan ini tuh membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membangun pemahaman yang mendalam. Proses membangun pengetahuan melalui eksplorasi dan interaksi membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada metode pembelajaran yang sudah terkonsep atau lebih terarah. Di sini dapat menjadi tantangan dalam situasi pembelajaran yang memiliki batasan waktu yang ketat. Kemudian yang kedua, membutuhkan bimbingan yang efektif. Di teori ini siswa itu perlu mendapatkan arahan yang baik dan dukungan untuk membangun pemahaman yang lebih akurat gitu. Tanpa bimbingan yang memadai akan ada resiko pemahaman yang salah atau keliru. Yang ketiga, terdapat tantangan dalam penilaian. Metode evaluasi tradisional seperti tes pilihan ganda mungkin tidak akan sesuai dengan pendekatan konstruktivis ini, karena pendekatan ini menekankan pada pemahaman individual yang unik, penilaian yang mengukur pemahaman secara holistik, dan kemampuan transfer pengetahuan. Yang keempat, ada keterbatasan dalam pembelajaran mandiri. Pendekatan konstruktivis sangat menekankan pada interaksi sosial dan kolaborasi. Yang terakhir ada contoh penerapan. Yang pertama, diskusi kelompok. Guru dapat mengatur diskusi kelompok tentang topik pembelajaran tertentu, seperti sejarah lokal,
fenomena alam, ataupun tentang seperti bangun ruang. Di sini siswa nanti akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, juga saling mendengarkan dan membangun pemahaman bersama. Guru juga dapat berperan sebagai fasilitator yang membimbing diskusi dan memperluas pemahaman siswa melalui pertanyaan yang menantang. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Guru dapat memperkenalkan masalah dunia nyata kepada siswa dan meminta mereka untuk mencari solusinya. Misalnya, mereka dapat diajak untuk menemukan cara yang efektif untuk mengurangi sampah plastik di sekolah. Jadi, siswa akan berpartisipasi dalam mengumpulkan informasi dan merancang rencana tindakannya akan seperti apa. Kemudian yang ketiga, ada proyek kelompok. Siswa dapat diberi tugas untuk bekerja dalam kelompok kecil untuk menciptakan proyek berdasarkan topik tertentu. Misalnya membuat pameran tentang hewan di hutan. Mereka akan mengumpulkan informasi, membuat poster, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Yang keempat ada eksperimen dan observasi. Siswa dapat melakukan eksperimen sederhana atau observasi langsung untuk memahami konsep sains atau alam. Misalnya, mereka menanam biji tanaman dan mengamati pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Melalui pembelajaran ini, siswa akan melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran, seperti melihat hasilnya dan membangun pemahaman tentang siklus hidup tanaman. Yang terakhir, ada penugasan kreatif. Di sini, guru dapat memberikan penugasan yang mendorong siswa untuk menggunakan imajinasi dan kreativitas mereka. Misalnya, mereka dapat diminta untuk menulis cerita tentang petualangan di alam liar atau membuat presentasi visual tentang kehidupan di zaman prasejarah. Sekian dari saya, itu tadi penjelasan tentang teori konstruktivisme dan contoh penerapannya. Sampai jumpa di next video.